1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat dari kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapa, hari ini temanya sangat luar biasa. Sikap doa memasuki dalam dunia roh tidak semudah itu. Tapi sikap yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan yang menyatakan kuasanya di tengah-tengah kami. Biarkanlah doa akan menyingkapkan rahasia ilahi. Dan sentuhlah Tuhan, karena temanya luar biasa, bahwa dalam doa ada Allah bertata, Allah yang menyingkapkan semua yang terselubung, dan bicaralah engkau lewat lidah bibir hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Yang percaya kita sama-sama berkata amin. Di kemuliaan Tuhan, saudara, silakan duduk kembali. Shalom, shalom, shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan perhatikan gambarnya terlebih dulu, saudara. Doa menyingkap rahasia ilahi. Kita perhatikan di sini, mengapa di dalam ini hanya gambar ya, saudara. Jadi tidak persis kayak ini, tetapi paling tidak bayangannya ada ya, bahwa setiap orang yang beriman memiliki cahaya kemuliaan, dan cahaya kemuliaan itu akan menuntun kita menuju panggilannya. Jadi setiap manusia di muka bumi ini
selalu mendapat panggilan dari Allah, saudara. Jadi saudara harus perhatikan baik-baik, jangan sampai kita lupa bahwa jalan setapak ini menuju iman dan menuju kebenaran Allah. Kita sadar bahwa dalam perjalanan hidup kita tidak bisa berjalan seenaknya, saudara ya, tapi kita berjalan sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia ada maksud, dan Allah menciptakan manusia pasti rencananya selalu indah pada waktunya. Tema hari ini menguatkan kita supaya kita sadar bahwa kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, kita memahami dan sungguh-sungguh mengenal bagaimana cara supaya kita masuk di dalam kebenarannya. Bagaimana cara kita bisa mengenal cara Tuhan supaya dalam kehidupan kita ini tidak hanya sampai di sini sebagai pendengar, tapi Tuhan singkapkan rahasia itu. Rahasia yang dari atas, dari ilahi, dari yang kudus dan tidak bercacat celah. Dia akan menyingkapkan semuanya. Pertama-tama dalam hidup kita belajar untuk hidup kudus, yaitu melewati puasa, ya saudara. Semua orang di muka bumi ini sudah tahu namanya puasa, tapi puasa yang kita mau atau Tuhan mau adalah menetrakan atau memberikan jalan respon dalam hidup kita secara kedagingan kita. Kenapa? Karena kita punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Kita harus menyembah dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tetapi di dalam Tuhan pasti ada sesuatu yang disingkapkan, yang tersembunyi dalam hidup kita. Mari kita membuka hati, membuka celah untuk, bukan membuka celah, maaf, membuka hati, membuka area hidup kita itu. Semakin kita tahu bahwa Allah pasti menyingkapkan sesuatu dalam hidup saya. Pernahkah saudara berpikir bahwa kehidupan saudara ini ada sesuatu rahasia yang belum disingkapkan selama ini? Oh iya Bu, doanya saya belum terjawab. Itu juga suatu rahasia yang Tuhan akan singkapkan di saat kita betul-betul sesuai dengan kehendak Allah. Jadi puasa itu adalah sesuatu yang membuat kita bertahan, bukan menahan untuk tidak makan. Kalau puasa secara logika menahan tidak makan dan tidak minum, tapi kalau secara roh puasa itu adalah membentengi hidup kita agar kita semakin hari semakin mengenal Allah. Jadi puasa itu adalah merendahkan hati kita mematikan keakuan kita, ambisi kita, bahkan mematikan keinginan yang ada di dalam hidup kita. Apakah manusia tidak boleh memiliki keinginan? Boleh, tetapi pada saat puasa harus lepaskan semua itu. Kenapa? Karena di saat puasa itu kita tidak bisa menuntut apapun dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk betul-betul merendah hati di bawah kaki Tuhan. Kenapa? Karena itu jalur yang terbaik dalam hidup kita. Saya paham mengapa kita harus puasa tiap hari. Jadi puasa itu membentengi, saudara. Walaupun kita tidak masuk dunia roh, kalau kita puasa itu berarti kita dibentengi dengan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena tujuan puasa kita adalah sesuai, kita mau sesuai dengan perintahnya. Makanya kalau puasa, aku puasa diam, enggak. Sebelum puasa kita berdoa, kita menyerahkan, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jadi anggap Tuhan itu ada. Kalau kita hanya berdoa gini, sudah selesai amin, tidak ada artinya apa-apa. Yang Tuhan mau adalah sikap doa kita. Tuhan akan menyingkapkan rahasia ilahi itu ketika kita memiliki sikap doa yang benar-benar sesuai. Jadi kalau kita berdoa, kita harus mengenal, kita tahu bahwa saya bercakap-cakap dengan Allah. Jadi bukan berarti kalau kita berdoa, kita makan gitu, itu kan pasti tidak boleh. Tapi yang dimasukkan di sini adalah kita betul-betul berdoa dan biar Tuhan yang menyingkapkan seluruh hidup kita. Itu yang kita mau. Jadi kita tidak minta tuntunan apa, tapi kita minta Tuhan masuklah, biarlah kami menyembah Engkau. Jadi itu menyenangkan hati Tuhan. Dari isi puasa itu sebetulnya intinya seharusnya kita menyenangkan hati Tuhan. Tapi puasa kadang-kadang kita berkata bahwa aku puasa untuk ini, tidak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah sudahkah
kita puasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, saudara, dalam kehidupan kita bisa masuk di dalam roh kebenarannya. Sering saya katakan bahwa orang kalau berdoa itu jangan asal-asalan. Kalau berdoa atau puasa jangan bilang tidak boleh makan, tidak boleh minum, cuma gitu toh enggak. Atau kita terganggu apa-apa itu juga enggak. Itu adalah naluri kita. Kalau kita tulus dibuka yang terselubung. Itu adalah satu kesaksian saya, saudara. Suatu hari, saya juga tidak tahu arti puasa, saudara ya. Pokoknya puasa itu tidak makan, tidak minum. Hambaku, ayo kamu hari ini puasa. Saya bilang, saya belum makan Tuhan. Hari ini saya cuma minum tok. Tuhan aja. Nah, saat saya berjalan, Tuhan tetap bilang, hambaku, puasalah kamu. Terus saya jawab lagi, saya sampai detik ini tidak makan Tuhan. Karena namanya puasa, intinya gitu. Diam aja. Saya jemput adik saya di sekolahan. Saya tahu cendol dawet tahu, enak, digentong dan panas-panas jam 1:30, terus itu dingin rasanya digentong tuh. Kira-kira pengen enggak? Nah, terus saya bilang, waduh, saya dan aduh, enak ya, aku pengen beli. Tegur sama Tuhan, puasa loh hambaku. Aku kan enggak beli, aku kan cuma pengen tok. Dan bilang apa? Aku sudah berulang-ulang bilang sama kamu, jangan lupa puasa. Saya Tuhan sampai detik ini saya tidak makan cendol, cuma ngeliat tok pengen. Jangan baru gurunya teman adik saya datang. Aduh kamu ini sekarang ini ternyata kamu nih jajannya ini ya, ini adikmu ya, iya. Ya karena kan guru dosen kan kita sopan loh. Iya. Nggak lama-lama dia mengeluarkan dari tasnya, ini cendol. Ayo, aku mau curhat sama kamu. Ayo kita di sini duduk berdua. Dia nangis cendol. Makanan biar aku lego. Karena saya menghargai dia. Begitu diminum, tumpah itu dawetnya. Dan Tuhan tegur, kenapa kamu tidak ingat aku? Saya langsung nangis, Tuhan ampuni saya. Kenapa harus saya puasa? Kan tidak ada tugas, kan saya bukan siapa-siapa. Memang dari itu, maksud saya bukan pendeta waktu itu saya. Tuhan bilang, dibuka kronologi orang. Dari dulu Tuhan sering gitu, tapi saya tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena tidak nurut. Tahu, paham saya? Itu perkara dawet, bukan perkara yang uan. Itu aja batal. Jadi kalau kita mau disingkapkan kuasa ilahinya untuk hidupmu, kita tidak boleh batal. Jadi itulah yang harus kita pegang erat-erat. Dari kehidupan kita, seringkali kita gagal dari perkara kecil. Akhirnya saya nangis sama Tuhan, Tuhan ampuni saya harus bagaimana dengan orang ini. Tidak usah kamu doa, langsung itu saja. Jangan didoa. Loh kenapa ya kalau didoa kan gitu. Tapi saya nggak berani meminta sama Tuhan, karena Tuhan saya tegur saya pertama. Dan saya nggak mau hitung-hitung Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana. Ya udah, saya berserah. Pulang itu jadi pikiran ya. Ya udah nanti kapan-kapan doa ya. Kenapa kamu tidak doa sama aku? Enggak, aku masih belum siap. Kenapa? Enggak apa-apa. Tapi ini karena ada perempuan besok aku doain kamu ya. Dalam hati saya besok saya mau puasa. Itu karpe saya. Begitu dalam perjalanan saya naik sepeda unggil dengan adik saya, pulang itu saya mikir, apa ya, saya tidak boleh puasa, tidak boleh doa. Kan toh saya juga makan salah gitu, makan cuma sak teguk tuh, terus ditumpah itu kan. Dibuka kronologinya, ternyata saudara, yang ngomong dengan saya itu bukan orang itu, setan. Menyerupai ular, dan ini rambutnya penuh dengan ular. Saya baru
Tahu maksudnya? Jadi kalau Tuhan sudah bilang puasa, jangan main-main. Karena penguasa itu tahu kelemahan kita. Jadi kita harus sadar bahwa puasa itu adalah penting, nggak bisa atur-atur. Saya atur. Nah, besoknya saya puasa sudah. Saya doa juga sama Tuhan, Tuhan, saya mau puasa. Doain itu teman saya. Gak dijawab sama saya. Setelah itu saya tunggu nggak datang ya, sampai sepi nggak ada. Terus saya tanya, itu guru ini di mana ya? Masuk rumah sakit. Sudah koma. Menyesal saya sudah. Terus saya bilang, saya sudah tidak berani lagi. Saya bilang, Tuhan, boleh tidak saya di rumah sakit? Baru saya ngomong, Tuhan, boleh tidak saya di rumah sakit? Tadinya saya tidak tanya sama Tuhan. Nah, yang dimasukkan Tuhan itu seperti itu, saudara harus berkomunikasi walaupun saudara tidak tahu rohnya Tuhan itu seperti apa. Tapi di hati ini bukan feeling, ada kepekaan. Seperti firman Tuhan bilang di sini, saudara perhatikan di sini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Kalau kamu tidak nurut, tidak bisa. Intinya seperti itu. Jadi kepekaan itu adalah nomor satu juga dalam hubungan kita dengan Allah. Ayo saudara, hari ini Tuhan memberikan penyertaan dalam hidup kita. Belajarlah untuk mengerti dan paham apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Amin. Begitu koma, saudara, saya menyesal dan saya pernah terjadi itu, saudara. Pertama, orang ini anak sekolah minggu. Tante, manggil saya kan tante. Itu loh, kejat-kejat saya datang ke sana lari-lari. Dia ketawa-ketawa. Saya marah, kamu tidak begitu, bohong tuh yang tetap nasihat. Besok lagi sampai 4-5 kali itu saya ulang tahun ternyata. Terus nanti pokoknya semua dibohongi. Jadi saya cekik gitu. Dan satu saat dia bilang, nangis juga. Tolong, dia mau bunuh diri. Nah, hanya saya datangi dia, saat tinggal semua itu. Saya datangi dia. Apa yang terjadi? Saya tahu apa yang terjadi. Tidak bunuh diri, tapi dia ulang tahun. Nah, yang terakhir itu, saya nangis saya tak pikir, saya sorry, mati sungguh bunuh diri dari orangnya. Bisa menasa kejadian itu membuat saya takut dan trauma. Hingga akhirnya, saudara, saya bilang sama Tuhan, apa yang saya lakukan? Dia koma. Tolonglah saya, Tuhan. Dia koma. Akhirnya dengan hati yang penuh dengan pengharapan saya akan ada pemulihan di dalam hidupnya. Dan bilang apa? Terlambat. Saudara, apakah hidup kita akan sia-sia seperti itu? Begitu dia ada peti mati, susah nangis, tapi Tuhan bilang apa? Terlambat. Jadi pada intinya Tuhan itu punya rencana atas hidup kita. Dia tidak mungkin melakukan yang tidak baik, selalu baik, dan itu punya makna. Tapi kita tidak mau. Karena kita beralasan, waduh Tuhan begini. Aja sih kenapa? Aku yang lebih tahu dari hidupmu. Dan apa yang tidak mau kita kasih. Jadi semuanya itu adalah suatu kuasa Tuhan dan kita tidak bisa menilai dengan logika. Mari kita imani. Itu langkah pertama. Kedua, firman itu harus ada dalam hidup kita. Setiap hari kita harus ambil firman. Itu sebagai pegangan. Kita buka, bukan kita buka ya, tidak ya, sudah. Kita punya bacaan firman Tuhan kan? Sekalian punya bacaan firman Tuhan? Halo, ada? Kalau tidak ada ya apa Bu? Baca kitab Mazmur, ya. Baca kitab Mazmur ayat 1 diapalno, kalau tidak bisa diiling-iling. Itu pegangan kamu dalam satu hari, satu ayat. Kenapa? Karena ayat ini akan memerangi penguasa roh yang mengganggu kami. Paham saudara? Jadi itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita memiliki kuasa ilahi yang terselubung, tersembunyi, tapi Tuhan buka untuk kita. Amin. Kemudian saudara, doa itu harus percaya, ya.
Kita buka firman Tuhan dulu ya saudara. 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kalau kita betul-betul mencintai dia dan kita dekat padanya, Allah akan menyatakan rohnya, akan memberitahu semua kronologinya. Bahkan roh penyelidik itu, segala sesuatu yang tertutup sekalipun, Tuhan singkapkan. Itu akan terhati kita. Jadi bukan Bu Titi tok, ini untuk umum, untuk semua orang yang percaya. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah, di dalam diri Allah itu akan keluar. Ini loh, aku mau hidup kayak gini. Ini loh, aku mau supaya kamu seperti ini. Jadi seperti itu. Makanya di sini ketika kita berdoa, kita harus berjalan setapak saja. Tapi jalannya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan di samping kiri kanan itu ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, dasarnya. Makanya di bawah-bawah ini seperti jurang. Itulah iblis yang mengganggu jalannya perjalanan hidup kita untuk setia pada Tuhan. Ayo, mulai sekarang kita harus sadar bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya kita tidak boleh berarah ke berputar balik karpe dewe. Jangan ya saudara. Amin. Bacaan itu ayat dan renung satu persatu, saudara. Kemudian kalau dia itu menyingkapkan, Allah menyingkapkan segala sesuatu, maka bukan hanya tubuh kita yang menikmati, tapi tubuh, roh dan jiwa kita. Amin. Makanya kalau ada nyanyi mengatakan, ku menyembahmu, itu berarti kita betul-betul masuk dan kusuk untuk menyembah dia. Ku sembahmu. Kenapa? Sebab namamu kudus. Apa? Kudus Tuhan. Jadi itu benar-benar kita datang, tubuh roh jiwa kita masuk dalam pelataran Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dengan sikap rendah itu, maka kita bisa merasakan hati kita ini mengenang. Tahu sudah mengenang. Ada satu kesaksian, betul ya? Saya itu enggak lihat kalau di depan cemara itu yang saya mau potong itu belum saya potong enggak. Di situ tuh ada sarang burung. Ya. Akhirnya saya bilang gini, loh kok lucu ya ada sarang burung, saya bilang gitu. Tapi di dalam hati saya Tuhan bilang itu sarang burung sudah lama dan tidak ada kehidupan. Kok bisa kayak gitu ya? Saya bilang gitu. Padahal aku nggak pernah dengar ada burung ciak-ciak gitu. Kapan ya ciak-ciaknya? Kok aku nggak dengar? Saya diam. Tuhan, ya sudahlah, saya harus menyerahkan apapun. Saya tidak boleh menuntut. Ya apa tuh Tuhan? Kenapa? Boleh ngomong? Tidak bisa. Walaupun saya ditunjuki Tuhan caranya untuk betul-betul mengenal Tuhan itu dengan berkat, bercakap-cakap, tapi saya tidak mau. Saya tahu bahwa rencana Tuhan yang indah di tengah-tengah kita itu adalah hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi kita mengalir aja, sudah. Saya tahu bahwa sarang burung itu ada di situ, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya percaya bahwa Tuhan memberikan saya keindahan walaupun hanya sangkar. Saya ucapkan syukur dan buka saya. Hari yang kedua Tuhan buka. Pertama tidak ada, hari kedua goyang. Aduh Tuhan, kalau ada burungnya ya apa? Tidak jawab. Akhirnya saya bilang, ya Tuhan, kalau itu memang ada burungnya, saya berserah semua kehendak mati. Terus angin ribut ya. Terus akhirnya saya bilang, kok aneh ya, kok tidak ada penghuni rasa gitu. Jadi saya rasa khawatir, udah tak serama Tuhan. Jadi saya itu jadi kayak ngomong-ngomong dewek. Terus saya bingung-bingung dewek, kenapa kok saya membingungin sarang gitu. Karena saya takut ada burung itu. Hanya sebenarnya tak serana sama Tuhan. Tuhan tidak bilang, kan aku sudah bilang sama kamu tidak ada penghuninya. Kamu aja yang ngeyel karpe dewek. Betul kan? Tadi kan pertama awal Tuhan udah bilang tidak ada penghuninya. Terus saya bilang, aduh ya sayang ya. Jadi karpe dewek terus ya. Ngomong karpe dewek, terus kita seakan-akan kita bener gitu. Pasti ada burungnya. Kalau enggak, ya apa ya, kenapa kok enggak ada burung? Jadi apa ya, manusia itu dihebohkan dengan
apa yang kita punya. Dengan kebiasaan yang kita punya ini, padahal Tuhan mau kikis. Kamu tidak bisa kayak gini hidupmu. Kamu tidak bisa hidupmu selalu begini. Harus berubah. Tapi kita tidak mau. Makanya bagaimana Tuhan menyingkapkan yang terselubung. Bagaimana ilahi itu yang penuh dengan kudusan. Kita bisa mengerti bahwa hidup kita ini diubah oleh Tuhan. Itu perkara kecil, sarang burung. Kan tidak ada artinya dong. Ayo tidak ada untungnya gitu buat saya. Tapi saya hanya ngomong gitu aja. Tuhan tegur saya. Jadi pada intinya, kalau kita mau ikut Tuhan itu harus lebih mantap. Jangan kita ngambang. Nanti ke sana kita bilang, oh di sini enak, di sana, di situ. Percuma sudah. Penilaian seperti itu tidak membangkitkan semangatmu. Kalau kamu merasa di sini ada pujian yang indah, nikmatono. Kalau di sana menerima sesuatu yang indah, nikmatono gitu sudah. Gak perlu kita berkoar-koar seperti saya. Itu pasti Tuhan tegur. Makanya kita harus tahu orang yang mengikut Tuhan itu harus mantap. Pembicaraan kita punya arti. Mantap tahu mantap saya. Punya power. Tuhan ingin pada akhir zaman ini kita punya power. Kalau kita punya power dalam hidup kita, kita harus memiliki hati yang murni, jiwa. Saya ingin menggambar di sini. Bisakah saya ingin menggambar di sini? Ya. Saya tahu bahwa langkah sebagai orang pilihan Allah itu dalam prosesnya adalah harus mengimaninya, ya. Mengimani dan membuka hati agar hidup kita betul-betul sesuai dengan firman-Nya, ya. Kita periksa, ya. Hati, pikiran dan perasaan kita periksa, ya. Saya juga tidak tahu bagaimana Tuhan memberikan perjalanan hidup kita, tapi yang jelas saya tahu bahwa rencana Tuhan itu lebih indah dari rencana kami, ya. Jiwa itu adalah apa, saudara? Pikir, ya, saya perhatikan pikirannya. Orang yang mikir ini, semua orang di muka bumi ini selalu punya pikiran ke masa depan, betul nih, ya. Saudara, ini gak biasa jadi ya, masa depan. Ini saudara ya, kita kotak aja. Nah, kita hidup harus punya apa? Masa depan. Semua orang di seluruh dunia. Tapi pemikiran-pemikiran ini, sudahkah Yesus bersama kita? Sudahkah Yesus bersama kita? Nah, saudara perhatikan. Sudahkah Yesus bersama kita? Sudahkah semua rencanamu diserahkan pada Tuhan? Belum. Mari kita akui, belum kan? Nah, mulai hari ini, pemikiran kita apapun dari hal kecil, soal sarang burung dan soal es cendol tadi, Tuhan perhatikan, apalagi masa depan. Amin. Buka hatimu, Tuhan, aku punya masa depan seperti ini. Aku tahu bahwa hal ini tidak mudah, tapi aku tahu Tuhan akan menyingkapkan. Rahasia ilahi itu akan tersingkap. Nah, Hezekiah lebih nama olehim. Tapi ketika kamu percaya kepadaku, pernah nggak kamu mau masuk lewat salibku? Hanya sih. Pernahkah kamu masuk dalam jalan salibku? Nah, kita mikir, apa ya jalan salib itu? Betul nggak? Tuhan buka kronologi kita. Pekerjaanmu bagaimana? Sudah ikut jalan salib? Sudah Tuhan sejak dulu. Tapi yuk gini-gini. Tuhan masih bertanya, itu PR-mu. Kenapa kok sampai kayak gini-gini? Gitu sih. Terus buka lagi. Bagaimana keadaan keluargamu? Ya wis gini, bahagialah seperti inilah. Tapi Tuhan gak maju-maju. Itu pertanyaanmu. PR-mu. Mengapa? Dibuka lagi kronologinya. Sudahkah kamu sehat walafiat? Nah, saya tambah gak karu-karuan tua-tua ini. Mungkin tubuh saya rapuh. Tuhan bilang apa? Itu PR-mu. Kenapa kamu sakit? Lalu saya bilang, Tuhan,
Lalu bagaimana yang saya lakukan solusinya? Salib, itu salib. Kalau kamu sekarang ini kalau belum menyelesaikan, itu salib. Tidak perlu berdebat. Salib itu Tuhan tidak pernah berdebat. Aku ini benar, aku ini anak raja. Enggak loh. Apa betul kamu anak raja? Ketika Pontius Pilatus menghakimi, betul kamu anak raja? Kata orang, kamu anak raja. Bilang apa? Sesuai dengan perkataan. Tuhan tidak berdebat. Padahal itu jelas-jelas dia anak Allah. Mari kita menyimak kejadian ini bahwa sesungguhnya kita ini terlalu sombong dan terlalu angkuh. Kenapa? Karena kita merasa powernya ada. Aku loh pasti bisa karena aku anak Allah. Itu iman. Tapi imannya harus perang di sini. Harus perangi keakuan, perang semua yang membuat kamu tuh bisa dan mampu. Itu bukan karena siapa-siapa, itu karena Tuhan. Saya detik ini pun juga karena Tuhan. Jadi itu jangan salib. Pikiran masa depan ini memang sulit untuk kita tebak. Kenapa? Karena aku nggak tahu ke depannya bagaimana. Nasib kita bagaimana. Bu, saya nggak punya uang sama sekali. Padahal saya segini, anak saya begini-begini. Ingat saudara, ini jalan salibmu. Apa yang harus kamu lakukan? Kalau sudah jalan salib, apa yang kamu lakukan? Apa sudah yang kita lakukan? Pertama-tama apa? Seperti tadi Tuhan bilang, puasa, pujiin aku, berdoa. Tuhan tidak menutup mata, saudara. Benar nggak? Dia akan buka semuanya. Dan itu menjadi kenyataan hidup. Dan itu akan sesuai dengan janji Allah. Tidak pernah terlambat pertolongannya. Itu pasti. Karena seringkali terjadi seperti itu. Kemudian saudara, kehidupan kita yang seperti ini, kita harus lewat. Salib itu harus pegangan kita. Jangan menengok ke kiri, ke kanan. Iku berhasil, iku nggak ada gunanya, saudara. Itu iblis yang akan setiup kamu supaya kita nggak percaya sama Tuhan. Supaya apa? Pendeta ini gak mempan doai. Pendeta juga manusia, saudara. Betul enggak? Yang terpenting di dalam hidup adalah pikiranmu itu loh, saudara. Harus menuju ke depan. Hikmat dari surga akan memenuhi. Oh, ternyata kamu bocor di keuangan. Dibuka loh. Wes, jangan beli apa-apa. Berhenti. Tuhan akan tunjukin itu. Oh, kamu bocor di tempat keuangan. Kamu beli ini, beli itu. Berhenti. Gitu, saudara. Oh, kamu bocor di tempat ini. Buka semua, saudara. Apa yang tidak kamu dengar, kamu akan mendengar nasihat itu. Apa yang tidak kamu minta, Tuhan akan cukupkan kita. Amin. Itu adalah janji Tuhan. Kemudian kita lihat satu lagi, hati. Saudara, kalau kita bicara hati ini harus apa? Tulus. Orang yang berhati tulus, walaupun disakiti, walaupun dia apa-apa, tetap cinta Tuhan. Jangan lupa kalau kita disakiti. Jangan lupa. Ketika saya berjanji sama Tuhan, saudara, saya masih belum menikah. Saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Engkau seumur hidup karena saya sudah, Tuhan beri saya umur panjang. Ya. Kendalanya ada. Gak lama kemudian orang tua saya jatuh dan mati keuangannya. Sudah gak punya uang sama sekali. Rumah tuh habis, sudah bersih karena dijual. Lalu saya bilang gini, Tuhan, saya nggak tahu apa yang saya lakukan karena saya adalah kakak nomor 1. Saya bertanggung jawab atas adik-adik saya dan orang tua saya. Saya tahu Tuhan pasti beri jalan yang terbaik. Tuhan pasti berkata, saya nggak pernah maaf, bukan saya sombong, saya nggak pernah. Cuma saya merasa bahwa saya nggak layak. Apa yang saya lakukan? Tuhan buka. Kamu bisa masak kan? Tanya, masak? Saya masak, saya masak. Terus saya balik sekolah dan bilang,
cicip nombek temenmu. Aduh Tuhan, tidak mau aku tidak ada ikan, sudah cicip cicipin. Enak loh, pesen ya aku ya. 1 orang menjadi 10 orang. Tapi bukan tidak ada ikan, beli ikan nanti tak ganteni ikan. Bukan beli, bukan aku beli nanti bayar aku berapa ndak. Masak titip nanti tambah ikan ayamnya tak kasih. Saya tidak mikir walau rugi enggak. Tapi Tuhan berkati saudara, bukan karena 10 orang tadi, ada aja. Ini hati yang tulus Tuhan buka. Tapi kalau hati kita ngerundel, kita sudah tidak seneng hati, pasti buntu. Kenapa? Karena hati yang tulus ini jalannya untuk menuju ke panggilan Tuhan. Amin. Buka hatimu, ketulusanmu itu yang dituntun. Kamu dengar suara gini gitu, biarin, aku mau kayak kenceng ke sana. Tulus sama Tuhan. Amin. Kita imani, kenapa? Karena Tuhan berkarya. Ini adalah suatu kehidupan yang betul-betul sederhana, cuma tulus. Tuhan hanya minta, nosikan nama tulus, hanya itu aja. Sehingga kamu tahu rahasia aku. Nah, yang ketiga adalah perasaan. Sudah tahu perasaan? Perasaan ini yang membuat panas, kepanasan, hujan, kehujanan. Tiba-tiba aja. Perasaan ini yang bahaya, berubah-ubah. Naik turun grafiknya. Nanti mood, ketawa-ketawa kita bisa terima tamu, bisa apa. Tapi kalau tidak mood, terus pikirannya welek terus. Nah itu bahaya. Orang yang memiliki perasaan bersama Tuhan itu harus tahan uji. Tahan apa? Tahan apa? Tahan uji, saudara. Harus tahan uji. Jadi kalau sudah ada salib, kita masuk ke sini, ini klop. Kita masuk di dalam power, saudara. Amin. Power ini datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita. Nanti kita punya sesuatu yang berharga di depan Allah. Dan kita mulai mantap perkataan kita. Dan Tuhan mau kita seperti tentara itu. Gini, gitu. Mari kita minta. Ini adalah suatu pertanyaan buat kita semua, saudara. Kita punya pikiran, ya saudara. Saya kasih tanda merah. Bagaimana pikiranmu? Bentar ya saudara. Si belajar nih hatimu bagaimana? Perasaanmu bagaimana? Ini pertanyaan. Malam ini PR-mu adalah itu. Pikiranmu bagaimana? Tulus enggak? Hatimu bagaimana? Benar tulus enggak? Masa depan bagaimana? Perasaanmu bagaimana? Tahan uji enggak? Ini PR. HP itu saudara, jebretan. Foto, ya. Supaya saudara bisa mengerti bahwa sesungguhnya itu yang harus kamu cari sampai goal. Karena ini adalah tahun berkat, amin. Ini adalah tahun yang kemurahan Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Dan dia membuka jalan. Makanya ada satu nyanyi, ku masuk ruang maha kudus. Dengan apa? Dengan darah anak domba. Ini salib ini. Ku masuk dengan hati tulus. Apa? Menyembah. Nah, jadi kalau kita sungguh-sungguh, maka kita menyembah Dia itu hidup. Bukan menangis toh, bukan merasa di sini toh. Selama saudara terus bergajah kaki di mana berada, ini adalah pertanyaan saudara, PR saudara, lakukan. Amin. Lakukan, karena ini penting sekali. Kalau saudara lupa, saya akan beli bahannya. Nanti saya kirim ke saudara. Minta sama saya, Bu, bahannya untuk hari ini apa? Saya minta, tak kasih saudara. Cuma hari ini toh ya. Karena Tuhan sudah bilang, buat toh kamu bahan. Aku udah hafal, nggak mau saya ngomongin terus. Sudah tahu Daud tadi itu sama sarang burung tadi, saya nggak mau mendahului Tuhan. Ya Tuhan siap, tak buat saudara. Jadi saudara kalau mau tak kirim, supaya saudara tahu ya, hafal apa yang harus kita lakukan. Amin. Kita imani bahwa perjalanan kita menjadi anak Tuhan itu luar biasa. Amin.
Kita harus punya power, ya. Siapa yang ingin punya power? Semua kan? Mau? Amin. Kok aminnya kok males gitu? Amin. Ini kemuliaan Tuhan, saudara. Kuasa Tuhan tidak pernah tidak pernah. Jadi perjalanan yang Tuhan berikan pada kita itu luar biasa di tengah-tengah kita. Kita perhatikan kata-kata terakhir ya, saudara. Di setiap kata yang terucap dalam doa, perhatikan nih, dalam doa terucap ya, menguak berarti sesuatu yang tidak bisa dibikin dengan logika, tak terbatas. Menguak tabir, pembatas, menyingkap, menyibak, tirai misteri, membuka selaput kabut, alam roh. Jadi alam roh itu kalau di dunia kan kabut, begitu kita punya power dari Tuhan, dibuka semua, seperti kasih jalan hidup kita. Amin. Saya ingat enggak ketika saya ketinggalan bis gara-gara hari Sabtu, terus saya dipanggil sama kondektur, ternyata itu teman papa. Munter-munteran sudah enggak bisa masuk. Saya enggak mau disenggol orang, takut juga dicopet. Tapi Tuhan buka, disingkapkan, dibuka, bisa jalan enak, saudara. Nah, Tuhan juga ingin seperti itu. Kenapa? Karena Dia yang mampu menyelami kedalaman hati manusia. Semua orang Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita belajar untuk memahami ini, menandakan nih kemuliaan Tuhan turun. Kita berbaris, makin kita berbaris seperti bangsa Israel. Kita berpegangan tangan. Walaupun di Australia, di Amerika, di Singapura, kalau kita berdoa itu sama dengan berpegangan tangan. Walaupun jamnya tidak sama. Amin. Jadi kekuatan kita adalah doa dan puasa. Doa, puasa pasti masuk dalam penyembahan. Amin. Itulah saudara, firman Tuhan pada hari ini. Mari kita imani bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah, dan kita minta supaya seketika pengharapan kita pada Tuhan, saudara, pertolongan itu datang dari Tuhan, maka firman yang kita terima itu, saudara, akan menguatkan iman kita. Biarlah manisku dengar, karena firman itu hidup di tengah-tengah kita. Amin. Ya, mari kita akan masuk dalam doa, saudara. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami datang sujud menyembah-Mu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja, urapan-Mu bekerja, menjaminnya dan mementeraikannya dengan menterai darah-Mu. Karena itu kami yakin bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan ikut bekerja, urapan Tuhan ikut bekerja, jaminan Tuhan ikut bekerja. Engkau mementeraikannya dengan menterai darah-Mu, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kami percaya bahwa kuasa ilahi-Mu menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu membentuk iman kita, firman-Mu membentuk langkah kita, firman-Mu menguak kebenaran itu. Dan biarlah misteri kebenaran-Mu bukan hanya misteri, tetapi nyata di pemandangan Allah ketika kami menyerahkan hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, perkara kecil kami belajar untuk mendengar, perkara besar pun pasti Tuhan beri yang terbaik, dan power itu makin besar, makin besar. Kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup di tengah-tengah kami, dan kami yakin Tuhan punya kuasa atas hidup kami, atas kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Maka kami serahkan Tuhan ke dalam nisbah doa-Mu. Kami percaya hujan berkat kami terima Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu turun di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat tangan-Mu sudah melebihi dari atas kepala-Mu. Ladang hidup-Mu diberkati, ladang rumah tangga-Mu diberkati, ladang kesehatan-Mu diberkati, ladang pekerjaan-Mu diberkati, ladang rumah tangga-Mu diberkati. Bahkan Tuhan, kami akan memberikan persembahan kolektor pertama dan kolektor kedua. Sucikan dan kuduskan tangan kami, baik yang memberi maupun belum sempat memberi. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Maha
Percaya hanya
Tuhan.